Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Tuhan memberikan rahmat, keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Adapun presentasi yang akan kami bahas adalah tentang sindrom Patau. Perkenalkan, nama saya Siti Mafiro yang akan bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Adapun teman-teman saya, Elisa Putri, Sahalifah, Aang, Dian Ismawati, dan Rohima Oktiana. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Elisa Putri. Kepadanya kami. Sindrom Patau adalah salah satu kelainan kromosom di mana kromosom 13 berjumlah 2 berubah menjadi 3 buah. Sindrom Patau ini disebut juga dengan trisomi 13. Sindrom Patau menyebabkan kecacatan pada janin baik aspek fisik maupun perkembangan intelektual. Selanjutnya materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Salifah. Sindrom Patau disebabkan oleh kromosom 13 yang menjadi tidak salinannya. Dalam kondisi kromosom 13 hanya memiliki 2 salinan yang menjadi satu pasang. Namun, trisomi 13 juga berlangsung ketika bisa kelebihan kromosom 13 berpindah dan melekat pada kromosom jenis lain. Selama waktu sampai kondisi tersebut dikenal sebagai trisomi 13 translokasi. Ada pula kondisi saat kelebihan kromosom 13 berada di dalam sel tubuh. Kondisi tersebut dinamakan sebagai trisomi 13 mosaik. Tingkat kecacatan tubuh yang diakibatkan dari trisomi 13 mosaik lebih sedang dibandingkan dengan trisomi 20. Terima kasih kepada Salifah yang telah membacakan materi yang ketiga yaitu yang akan dibacakan oleh Dian Ismawati. Kepadanya saya. Ciri-ciri sindrom Patau yang pertama itu kelainan bentuk wajah seperti kepala berukuran kecil, mata berukuran kecil, mata hanya satu bahkan ada yang tidak memiliki mata sama sekali. Yang kedua itu kelainan bentuk bibir dan mulut, contohnya seperti bibir sumbing. Yang ketiga itu kelainan pada anggota gerak seperti jumlah jari kaki dan tangan yang lebih dari 5. Tangan kuku kecil dan kaki datar, kelainan bentuk telinga sehingga mengakibatkan gangguan pendengaran, kelainan pada sistem pencernaan, gangguan pada saluran kemih seperti penyakit ginjal polisistik. Terus sama yang terakhir testisnya tidak bisa berkembang. Terima kasih kepada dia yang telah membacakan materi yang keempat yaitu materi yang keempat yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Cara mendeteksi sindrom Patau. Sindrom Patau dapat dideteksi sejak dini ketika masih berada di dalam kandungan melalui non invasif prenatal test. Tes ini menggunakan sampel darah ibu yang mengandung DNA identik dari janin. Selanjutnya materi yang kelima yang akan dibacakan oleh Aang Menjadi. Tidak ada pengobatan khusus untuk sindrom Patau. Dokter biasanya akan fokus untuk meminimalisir masalah kesehatan pada bayi sesuai masalah yang dialami dan memastikan bayi dapat menyusu. Untuk sejumlah kecil bayi dengan sindrom Patau yang bertahan hidup setelah beberapa hari lahir, perawatan yang dilakukan akan bergantung pada gejala dan kebutuhan konseling untuk sang ibu juga. Umumnya sangat dibutuhkan untuk menguatkan mental ibu sebagai bagian dari support system. Terima kasih pada yang telah memberikan materinya.
gelap ya, selanjutnya materi yang ke-6 yaitu Pas kumbukan saya pada udah Nurul Apakah sidompanto bisa dicegah? Sayangnya tidak ada cara mutlak yang bisa dilakukan untuk mencegah sidompanto. Upaya yang dapat dilakukan hanya mengurangi risiko tubuh dengan kelainan kromosom. Pencegahan sindrom Pato yang paling mudah dilakukan adalah menjaga gaya hidup sehat. Ibu hamil tidak diperbolehkan menjalani aktivitas ringan, sehingga fungsi janin dan ibu tumbuh sehat bersama-sama. Terima kasih kepada Nurul Maafliana yang telah membawakan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang buka per kelompok minimal 1 orang. Ini silakan. Apakah sindrom Pato bisa diwariskan? Iya, Silakan. Apakah tanda-tanda sindrom Pato dapat dilihat dalam kandungan? Pipis, silakan pipis. Anak yang mengalami sindrom Pato itu bisa bertahan, hidupnya itu bisa bertahan sampai umur berapa? Apa bisa tunggu dewasa apa enggak? Kalau menjawab kalau pertanyaan dari Pipit langsung dijawab ya. Kalau yang anak yang sindrom Pato itu umurnya nggak bertahan lama, sama kayak sindrom yang Edward yang kelompok Pipit juga. Jadi itu tuh nggak sampai kayak bertahun-tahun hidupnya, hari pertama itu bisa ada yang meninggal. Aku nanti 15. Dengan aku dan bahasa masih ada ya Eris. Izinkan kami diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Eni dan pertanyaan dari Eni akan saya jawab. Apakah sindrom Pato bisa diturunkan? Pada 1 dari 10 kasus sindrom Pato, materi genetik diatur ulang antara kromosom 13 dan kromosom lain. Ini disebut translokasi kromosom. Sindrom Pato yang timbul karena hal ini dapat diturunkan. Cukup? Cukup. Pertanyaan dari Nadia. Iya, apakah yang bisa dilihat dalam kandungan? Sindrom Pato bisa dideteksi sejak dini ketika janin masih berada dalam kandungan melalui non-invasive prenatal test. Apa itu? Tes ini menggunakan sampel dalam itu yang mengandung DNA identik dari janin. Akan tetapi ini untuk mendiagnosis apakah janin memiliki trisomi 13 atau tidak, melainkan mendeteksi risiko dan kemungkinan bayi akan lahir dengan kelainan kromosom. Tidak bisa USG. Dia itu bisa ketahuan apa enggak kan? Jadi udah kayak terus kayak bisa gejala-gejalanya aja. Mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya itu kesimpulan. Sindrom Pato adalah penyakit yang terjadi akibat kelainan genetik. Penderita sindrom Pato biasanya akan mengalami kelainan fisik sejak lahir. Masalah tumbuh kembang serta gangguan fungsi organ tubuh tertentu. Sindrom Pato dikenal juga dengan trisoma 13. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.